Iya, Pak. Bisa, Pak. Baik, Bapak, Ibu, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu. Semoga kita selalu diberi perlindungan, kesehatan, dan kelancaran dalam studinya untuk semuanya. Pada kesempatan pagi ini, kita akan melanjutkan acara Kamisan, ngobrol-ngobrol santai dengan menghadirkan narasumber dari eh, alumni atau kakak angkatan kita sendiri, Bapak Dr. Muhammad Sutrisno. Beliau sekarang mengajar di UIN Alauddin Makassar, ya, Pak. Iya, iya. Ya, selamat datang juga Pak Sutrisno. Semoga nanti bisa memberikan eh, pengalaman ya, pengalaman banyak bercerita kepada kita semua. Eh, untuk itu tanpa mengurangi waktu supaya lebih efisien karena ini hari Jumat, silahkan teman-teman menyimak dan kepada Bapak Sutrisno kami persilahkan waktunya gitu. Silakan Bapak untuk memulai. Assalamualaikum Pak Sutrisno. Waalaikumsalam, Pak Gun Faisal. Ya, semoga sehat-sehat semua. Sama. Ya, terima kasih Pak Iwan Darmawan sebagai moderator pada hari ini. Dan senang sekali bisa bertemu rekan-rekan yang sedang ini ya berjuang untuk menyelesaikan tentunya studinya dan sedang ini ya melaksanakan kegiatan-kegiatan akademik di prodi S3 ilmu doktor ya, ilmu doktor arsitektur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan semua di ilmu S3 arsitektur, dan yang saya hormati juga Bapak moderator dan admin untuk ilmu doktor arsitektur UGM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini izinkan saya untuk berbagi pengalaman tentang disertasi saya yang sebelumnya saya lakukan itu pada tahun 2017 ya, dan selesai tahun 2020 seperti itu, kurang lebih 3 tahun proses pengalaman melakukan riset ya, berikut riset disertasi ini. Dan sebelumnya itu memang diawali oleh proposal ya, tentunya ini juga akan berbagi bagaimana proses menyusun proposal hingga ada perubahan-perubahan dan akhirnya bisa disetujui untuk ujian komprehensif seperti itu, ujian proposal juga. Ya, ada di sini ingin saya bagikan presentasi merupakan intisari juga dari disertasi saya yang secara keseluruhan memang saya sudah rangkum itu. Jadi sistematikanya memang dari mulai pendahuluan seperti halnya waktu saya lakukan ujian tutup ya, ujian tutup itu, dan itu sudah saya lakukan reduksi atau pengurangan dari materi untuk menyesuaikan kebutuhan dari teman-teman di S3 sektor sekarang seperti itu. Ya, sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oh iya. Pak.
Ya, ini makna ruang kota lama Palopo. Ya, sebenarnya untuk judul disertasi saya itu yang terakhir itu sebagai hasil dari penelitian itu adalah konsep POSI. Nah, konsep POSI itu adalah konsep pusatnya sebagai temuan dari hasil penelitian. Ya. Namun di sini saya kasih judul makna ruang kota lama Palopo supaya lebih general. Awalnya saya juga ingin menghilangkan ya kata Palopo dulu supaya ini lebih general lagi seperti itu untuk kebutuhan bagaimana kita bisa lebih terbuka ya ataunya lebih masuk ke semua kajian teman-teman seperti itu tidak menspesifikkan pada satu kota seperti itu. Namun memang nantinya di pembahasan tetap yang saya ambil itu adalah kasus yang ada di kota Palopo. Ya, di sini ada makna ruang dan kota lama. Tentu ini adalah fokus dan lokusnya. Kota lama dan makna ruang. Ya, ruang ini lebih memang spesifik kepada sistem keteraturan ruang yang ada di suatu kota yang notabene di situ adalah kota kerajaan ya, di Palopo itu bekas kota kerajaan dan ada indikasi makna-makna yang tersirat seperti itu di antara relasi hubungan antar bangunan antar lingkungan yang satu dengan lingkungan yang lain itu ada kecenderungan memiliki makna seperti itu dari objek arsitekturalnya. Ya, ini secara umum keseluruhan ya alur penelitian saya mulai dari pendahuluan tentunya di situ saya mencari apa yang sebenarnya menjadi nilai sejarah dan signifikansi atau pentingnya tentunya di sini pentingnya penelitian tentang makna ruang. Ada juga terkait dengan kebudayaan karena ini berkaitan dengan sejarah, saya juga meninjau pada kebudayaan. Adapun untuk maknanya itu memang lebih kepada rumpun dari beberapa kata-kata kunci untuk makna itu sendiri. Itu ada simbol, ada ikon, dan di situ ternyata di tinjauan pustakanya itu ada di ilmu semiotika seperti itu. Untuk simbol, tanda, ikon, dan indeks seperti itu. Namun itu merupakan teori yang cukup general, hanya dijadikan sebagai background knowledge saja untuk penelitian ini. Untuk metode penelitiannya ini adalah metode interaksi simbolik. Metode interaksi simbolik ini merupakan bagian dari paradigma fenomenologi atau pola pikir atau cara pandang, sudut pandang saya untuk melihat seperti apa nantinya saya akan mengupas makna-makna yang timbul dari aktivitas manusia, lalu keterhubungan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Objek dalam hal ini adalah bangunan yang notabene situ sudah menjadi bangunan cagar budaya dan bangunan yang dilindungi seperti itu. Jadi lebih spesifik kepada bangunan-bangunan cagar budaya ataupun bangunan yang sudah diduga sebagai bangunan atau DCB, gitu. Objek diduga bangunan cagar budaya. Nah, dengan menggunakan pisau ini atau alat ini, yaitu interaksi simbolik ini, sehingga saya dapat menghasilkan beberapa makna ya, atau dalam bahasa penelitian saya itu melakukan reproduksi makna seperti itu, karena di situ saya bisa melakukan kategorisasi terkait dengan
tema-tema ataukah topik-topik yang ada di lapangan. Itu baru saya kerucutkan nantinya menjadi konsep-konsep untuk ruang Kota Lama Palopo, dan disitulah nanti muncul yang namanya konsep POSI yang saya katakan tadi. Ya. Nah itulah kenapa nanti judul saya itu di terakhir menjadi konsep POSI, karena memang salah satu ciri penelitian kualitatif itu judul itu cenderung berubah, teman-teman. Jadi kalau kita ke lapangan itu membawa judul yang sifatnya sementara, nanti hasilnya itu menjadi judul yang sudah finish ya, yang sudah menjadi hasil dari penelitian kita, seperti itu. Adapun untuk ini ya, untuk pendahuluannya itu, untuk latar belakangnya tentu dalam proses penelitian itu saya langsung terjun ke lapangan, seperti itu. Saya datang ke Kota Palopo, di situ saya mendengar istilah-istilah yang namanya lalebata, seperti itu, dan untuk melakukan observasi itu saya memang keliling ya, mengelilingi Kota Palopo, dan secara topografi saya melihat ada pegunungan, ada pemukiman di pesisir pantai, ada laut, dan laut dengan pegunungan ini untuk Kota Palopo ini cukup dekat gitu jaraknya. Jadi dia ada di pesisir pantai dan ada juga di dekat bukit atau pegunungan. Nah, itu secara kondisi geografis seperti itu untuk Kota Palopo. Nah, untuk arti penting dari Kota Palopo ini, kenapa saya memilih judul ini, karena di situ sebagai tempat Kedatuan Luhuk. Kedatuan Luhuk ini satu kerajaan yang terbesar seperti itu, tertua, terbesar di Sulawesi Selatan, sehingga itu menjadi salah satu daya tarik seperti itu untuk saya pilih dan dilakukan pengkajian, karena ini raja terbesarnya, seperti itu, kerajaan terbesarnya, dan di situ disebut sebagai pajung, seperti itu. Pajung dalam bahasa lokalnya itu yang merangkul dua kerajaan lainnya yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Bone. Dan di Kedatuan Luhuk ini juga kenapa menjadi objek penelitian saya, itu karena di Kerajaan Luhuk ini sampai sekarang itu masih lestari, seperti itu, masih lestari, masih terjaga sistem pemerintahannya, itu sistem kerajaan adatnya, dan masyarakat itu sangat sangat menjaga dan sangat mengakui adanya atau eksistensi dari kerajaan ini. Nah, di kerajaan ini lalu memunculkan ada beberapa objek arsitektur, dan di situ menjadi sesuatu yang sifatnya kontradiksi atau anomali seperti itu, karena di kerajaan itu ada dua bangunan yang bersebelahan dan memiliki gaya yang berbeda. Itu juga menjadi ketertarikan saya untuk mengkaji juga sampai ke ranah objek arsitekturalnya. Nah, di situ ada yang di sebelah kiri ini, yang bangunan tradisional itu disebut sebagai Langkanai, sedangkan yang sebelah kanan ini, yang bangunan kolonial ini, disebut sebagai Salasae, seperti itu. Nah, ini dua bangunan yang oleh kerajaan itu difungsikan untuk kegiatan administrasi kerajaan, seperti itu, aktivitas adat. Di lain sisi satu tempat atau satu bangunan ini digunakan sebagai
rumah pribadi seperti itu atau kediaman. Jadi satu sebagai kantornya dan satu sebagai kediamannya. Namun berada dalam satu lingkungan, satu landscape ya, atau satu tapak ini dua bangunan ini. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang sifatnya unik bagi saya untuk terus didalami. Adapun pohon di sini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari objek alam tentunya dan objek budaya. Ini disebut sebagai pohon Cina Guri dulunya. Cina Guri itu yang nantinya sebagai struktur tiang masjid yang ada di sekitar istana Kedatuan Luwu ini. Seperti itu. Ini secara awal ya, perjalanan saya di awal penelitian seperti itu. Kalau bahasa fenomenologinya itu saya melakukan gerenturnya dan saya mendapatkan beberapa objek ini, lalu saya presentasikan motor. Dari situ saya dapat masukan yang mana yang bisa didalami, yang mana yang saya kesampingkan dulu seperti itu. Termasuk bangunan-bangunan yang ini itu saya operasi semua berdasarkan fungsinya, dilakukan klasifikasi dan berdasarkan umur ya, atau berdasarkan era dari bangunan ini. Kalau berdasarkan fungsinya berarti bangunan ibadah saya klasifikasikan, oh ini masjid dan gereja. Kalau berdasarkan umur saya klasifikasikan sebagai bangunan di era klasik dan bangunan di era Belanda kolonial, lalu bangunan di era sekarang, era kontemporer seperti itu. Jadi saya lakukan klasifikasi dulu untuk bangunan itu. Namun saya tidak melakukan interpretasi ya untuk bangunan ini bahwa ini bangunan klasik gotik atau bangunan klasik Mediterranean, tidak seperti itu. Tapi saya menyebutnya sebagai bangunan ala kadarnya. Oh ini bangunan pada zaman Belanda, ini bangunan pada zaman tradisional seperti itu. Jadi tidak melakukan justifikasi dulu di awal. Ilmu yang saya miliki seperti itu. Kalau ilmu yang saya miliki, saya sudah ada pengalaman yang dari buku-buku dari Sumalyo dan dari buku-buku tentang arsitektur modern dan sebagainya. Itu tidak saya gunakan untuk menulis apa yang saya lihat di depan saya seperti itu. Apa yang saya lihat di lapangan, saya tulis apa adanya saja. Seperti itu. Ini juga bagian dari metode yang saya terapkan. Jadi tidak lepas di paradigma itu, pola pikir itu mulai dari turun lapangan sampainya melakukan analisis nanti. Ya, ini juga objek-objek yang saya dapatkan seperti yang saya katakan tadi bahwa semua itu saya kumpulkan, saya observasi dan nantinya dipilah-pilah seperti itu. Jadi banyak sekali atau beragam ya, objek-objek arsitektural yang ada di Kota Palopo itu dan ditelusuri melalui wawancara juga ditemukan atau didapatkan data atau informasi bahwa di Palopo sebagai Indonesia mini seperti itu, lalu keragaman di situ sangat heterogen ya, heterogen bukan homogen tapi heterogen. Makanya dibuktikan oleh karya-karya arsitekturalnya. Dan itu saya konfirmasi dengan mengelilingi seluruh kota Palopo. Dan kota Palopo ini sangat kecil seperti itu, namun dari segi keragamannya cukup beragam. Karena kota Palopo ini bersebelahan dengan Tanah Toraja, di situ saya melihat bangunan-bangunan tongkonan yang ada di situ. Selain memang bangunan Bugis, ada juga bangunan Makassar, ada perpaduan antara bangunan tongkonan dengan bangunan Bugis di sini. Di sini disebut sebagai
salah satu akulturasi ya, perpaduan antara orang Bugis dengan orang Toraja itu disebut Basesang Tempe. Di sini bangunannya ternyata seperti ini. Ini sebagai salah satu objek visual yang saya dapatkan dan nantinya saya pisah-pisah seperti itu. Saya pilah-pilah berdasarkan sukunya juga, lalu ini juga berdasarkan apakah ini sculpture saja, pintu gerbang, ada juga yang berdasarkan pada klasifikasi seperti itu. Jadi dipilah-pilah nantinya. Nah, semua ini dari lapangan lalu dibawa lagi ke promotor seperti itu dan diberikan masukan yang mana lagi mau didalami, yang mana lagi disimpan. Tapi jangan dibuang, simpan karena nantinya ternyata seperti bangunan tongkonan ini bermanfaat jadi satu artikel ini saya. Satu artikel dengan mengkaji arsitektur tongkonan yang ada di Palopo seperti itu. Ini terbit di waktu itu saya belum di UIN ya, dan saya publish di UIN Sinta 3, alhamdulillah lulus di sini. Nah, ini jadi tugas mata kuliahnya Pak Sarawati kemarinnya di situ karena ada kewajiban ya untuk publish di jurnal ya minimal Sinta, jadi saya publish dan hanya data ini saya bisa analisis seperti itu untuk mendapatkan satu artikel publikasi. Ya, ini dalam konteks makronya teman-teman bahwa Palopo itu ternyata dia bagian juga dari Tanah Luwu. Kalau bicara Palopo itu hanya satu kota madya ya, satu kota dan di sekeliling Palopo itu ada kabupaten-kabupaten seperti itu. Nah, ketika Palopo dengan kabupaten Luwu yang lain ini menjadi satu itu disebut sebagai Luwu Raya atau Tanah Luwu. Sekarang itu menjadi sesuatu isu ya yang sangat strategis karena wilayah ini akan mekar menjadi provinsi. Oke, ini sangat sangat menjadi titik fokus seperti itu dan tidak hanya disiplin arsitektur tapi disiplin lain untuk dikaji daerah Tanah Luwu ini. Ternyata sudah ada tiga bagian dari Palopo ini, ada Kabupaten Luwu, ada Luwu Raya, Luwu Utara, ada Luwu Timur. Yang akan terbentuk itu adalah Luwu Tengah. Nah, itu lalu ini akan menjadi Tanah Luwu. Ya. Ini masih kajian pustaka. Kajian pustaka ini ketika saya lihat salah satu buku analog dikatakan Tanah Luwu ini sendiri adalah posisi tanah, seperti itu adalah pusat tanahnya atau sumbu bumi. Kalau tanah itu kan buminya, namun maknanya lebih dalam gitu kalau dikatakan sebagai tanah kalau di Luwu gitu. Jadi sumbu bumi di situ juga direferensi dimunculkan secara geografis di peta itu ternyata ya pusat bumi, pusat dunia seperti itu untuk ilmu sejarah pusat dunia dan dia ada di titik tengah seperti itu. Nah, ini juga menjadi bahan kajian saya kenapa akhirnya di Makassar itu diambil ya istilah CPI Center Point of Indonesia karena ada beberapa referensi yang memang mengatakan bahwa disitulah pusat dari Nusantara seperti itu kalau secara geografis titiknya di situ. CPI Center Point Indonesia. Namun untuk sejarah dari posisi tanahnya ini atau pusat buminya ini ada di Tanah Luwu seperti itu. Sementara Tanah Luwu itu juga sekarang masih bagian dari Sulawesi Selatan dan ibu kota dari Sulawesi Selatan itu adalah Makassar.
Nah, Makassar lah yang mengambil tagline untuk pusat buminya itu, atau yang sekarang disebut sebagai CPI, seperti itu, Center Point of Indonesia. Nah, itu relasinya ketika saya melakukan kajian-kajian ke data yang sifatnya kontemporer atau objek yang sifatnya kekinian, objek-objek yang sekarang yang ada di Makassar. Ya. Dari tinjauan pustakanya tadi saya sudah menyebut bahwa fokus dari penelitian saya ini terkait dengan makna, dan ini makna di sini yang saya katakan bahwa ini adalah permasalahannya. Dikatakan bahwa makna itu pada suatu waktu itu akan terjadi krisis makna, seperti itu, atau krisis bentuk. Ini hasil dari kajian disertasi juga, Lobo 2016. Dalam proposalnya itu dikatakan dia sedang juga melakukan investigasi relasi antara krisis makna dan krisis bentuk dari seni, makan buah-buahan dan kritik, seperti itu. Dan disitulah krisis itu pasti terjadi, dikatakan seperti itu, krisis makna, seperti itu. Di sini ilustrasi gambarnya bahwa kalau kita lihat dari gambar ini, kalau orang awam seperti itu melihatnya ini apa maknanya, tidak ada maknanya seperti itu, karena sifatnya sangat biasa, warna-warna kuning, dia coret-coret dan sebagainya. Kalau di sejarah untuk ilmu kita atau ilmu arsitekturnya itu dikatakan bahwa sebelumnya itu padahal untuk seni itu atau bentuk di arsitektur itu bentuk mengikuti seperti itu. Sementara ini sangat kontradiksi apa yang terjadi atau muncul sekarang pada saat itu, pada saat saya menyusun proposal ini 2016 ini cukup baru bagi saya untuk diangkat sebagai isu bahwa krisis makna itu pasti terjadi, seperti itu, pada era saat itu, tahun 2016. Sementara saya juga meninjau di buku semiotika, hipersemiotika, itu terkait dengan makna juga, karya Prof. Piliang, itu dikatakan bahwa memang ada periodisasi atau periode dari bentuk itu yang jargonnya atau sudut pandangnya itu di era klasik itu bentuk mengikuti makna, di era modern itu bentuk mengikuti fungsi, sementara di era sekarang itu yang postmodern itu bentuk mengikuti fun, gitu, mengikuti kesenangan, suka-suka saya itu, saya mau bikin bentuk ini, bentuk itu, mau ada makna atau tidak, itu suka-suka saya, seperti itu, dari paradigma atau pandangan seperti itu. Itu dikatakan dalam disiplin ilmu semiotika. Makanya dari situlah saya jadikan isu ini juga sebagai pola pikir saya di ranah filsafatnya, di ranah filosofinya tentu. Karena kalau kita melakukan kajian disertasi itu kita tidak bisa lepas dari filsafat, seperti itu. Ini di sini dikatakan ada nihilisme, ada eksistensialisme, lalu saya telusuri apa itu nihilisme, apa itu eksistensialisme. Akhirnya ada eksistensialisme, ada esensialisme, seperti itu. Jadi ada yang eksistensi, ada yang esensi. Jadi yang eksisten hanya memunculkan wujudnya, tapi kalau esensi substansinya, lebih ke maknanya. Itulah dicari tokoh-tokoh sebagai paradigma juga dalam kita melihat sesuatu yang ada di lapangan, seperti itu. Selain itu juga saya mengambil background knowledge, karena ini sebagai
sebagai bekal saja ilmu pengetahuan ini dan tidak dijadikan sebagai alat untuk melakukan verifikasi. Jadi teori-teori ini saya jadikan sebagai background knowledge saja. Jadi latar belakang ilmu pengetahuan. Tentunya di situ kalau di teorinya Dekaching itu ada 4 inti atau elemen dari arsitektur, itu saya jadikan sebagai background knowledge juga supaya tidak jauh dari situ, dari rumpunnya, dari ilmunya arsitektur. Itu space, form, teknik itu saya jaga itu sebagai background knowledge. Jadi ketika turun di lapangan juga, walaupun ini tidak dijadikan sebagai verifikasi, pada saat analisis ambil di lapangan ya apa ada saja, apa yang seperti itu. Tentunya di sini juga konteks kebudayaan umum, hidup dari arsitektur bagian dari, karena kebudayaan sebagai teks seperti itu. Artinya bangunan tadi, bangunan kerajaan, kolonial, bangunan klasik, masjid jami dan sebagainya, ini saya baca sebagai teks, itu sebagai objek. Jadi itu saya tidak baca sebagai karya arsitektur semata, tapi saya baca sebagai teks, sehingga paradigma untuk makna dan hubungan semiotika itu saya tetap gunakan seperti itu. Untuk kebudayaannya sendiri, ketika saya ingin mengungkap makna, mengungkap simbol, tentunya masih menggunakan teorinya Rapoport. Saya cari, ternyata memang di situ ada model semiotiknya. Untuk mencari makna itu ada 3 jenis yang dikatakan oleh Rapoport. Jadi menggunakan model semiotik, lalu bergantung kepada studi simbol, lalu komunikasi nonverbal. Nah, ini semuanya merupakan cara ya atau alat untuk mencari makna menurut Rapoport. Yang paling sering saya lakukan ini adalah studi simbolnya dan komunikasi nonverbal situ. Nah, makanya nanti ada bagan ketika saya melihat manusia berinteraksi, namun secara nonverbal dia ada komunikasi seperti itu, sehingga menghadirkan makna situ dari manusia maupun objek karya arsitektur itu. Bagaimana interaksi manusia dengan karya arsitektur juga menghasilkan makna. Manusia dengan manusia juga menghasilkan makna seperti itu. Sehingga banyak reproduksi makna yang saya hasilkan dan saya reduksi menjadi hasil penelitian ini. Juga paradigma besarnya seperti itu tetap mengacu kepada Husserl, fenomenologinya Husserl. Di sini juga terkait dengan konsep-konsep yang ada di Husserl itu ya, yang teman-teman mungkin yang ada di fenomenologi saya kira sudah tahu, terkait dengan transcendental, consciousness dan sebagainya. Ini merupakan paradigma atau aliran seperti itu yang tetap saya cantumkan di bab 3 di metode penelitian, metodologi penelitian. Ya, untuk di arsitekturnya saya juga tetap mencantumkan dari Norbert Scholl, karena ini juga menggunakan fenomenologi dalam mengungkap atau mencari makna arsitektur. Adapun untuk menunjukkan juga bahwa kita punya tokoh seperti itu, ini juga masukan sebenarnya dari penguji eksternal saya kemarin. Itu penguji saya itu Prof. Salura. Nama Salura, dia mengatakan bahwa
kita jangan sungkan-sungkan gitu menyebutkan teori walaupun itu berasal dari dosen kita, walaupun itu berasal dari orang-orang lokal seperti itu. Kalau itu masih relevan, itu kita harus tetap percaya diri seperti itu, bahwa itu menjadi teorinya atau konsepnya. Oleh karena itu saya melihat memang ternyata ada artikel yang ditulis oleh Prof. Sudaryono itu tentang self evidence ini. Dan self evidence ini nantinya saya kembangkan juga dalam bagian metodologi penelitian, dan disitulah nanti saya mengambil pada sisi interaksi simboliknya. Kalau yang punya Prof. Sudaryono ini dia makna fenomenologisnya seperti itu. Nah, itu yang menjadi kebaruan saya di samping dari punyanya atau teorinya atau konsepnya dari Prof. Sudaryono seperti itu. Nah, ini masih berkaitan juga dengan elemen-elemen lingkungan binaan yang dikatakan oleh Prof. Sudaryono itu tentang self evident terwujud berupa relasi antara arsitektur dan kota. Tentunya ini ruang lingkupnya sangat luas. Susunan ruang dan bangunan, fungsi, dan di sini ini sebagai bagian dari paradigma saya juga. Dan di situ dijadikan sebagai vokal atau keywordnya Prof itu adalah karakter. Ada karakter di situ. Di self evident ini ada karakter untuk setiap objek yang kita lihat di lapangan. Nah, kalau dibagankan seperti ini. Jadi ada sosok arsitektur. Sosok arsitektur ini memiliki makna pada dirinya sendiri, itu misalnya masjid, jami atau bangunan, dianya sendiri itu memiliki makna tanpa ada interaksi manusia. Tapi kalau sudah ada interaksi manusia itu maknanya lain lagi. Lagi antara bangunan dengan bangunan satu dengan bangunan lainnya maknanya lain lagi seperti itu. Nah, ketika sosok itu ada interaksinya, sosok arsitektur dengan manusia itu ada interaksinya, itu muncul makna fenomenologis di situ karena ada fenomena yang muncul. Ya. Ada makna fenomenologis yang muncul di situ. Selain itu memang saya juga referensi yang bisa melengkapi mungkin bocor ya. Bisa dilanjut. Nah, ini saya kira pelengkap juga untuk menunjukkan bahwa interaksi simbolik itu juga menjadi bagian dari fenomenologi seperti itu, sehingga saya cantumkan dari Creswell, dari Muhajir, dan saya sebutkan perbedaannya. Jadi melalui simbol dan maknanya maka interaksi manusia itu dapat dibedakan. Ini juga tokohnya itu dari interaksi simbolik itu Herbert Blumer. Nah, ini saya pelajari seperti apa manusia itu bertindak ya terhadap benda-benda berdasarkan makna yang dimiliki benda itu. Bagaimana? Artinya yang saya kaji itu tidak hanya objek arsitekturnya, tapi manusianya saya pelajari seperti apa makna yang ditimbulkan oleh manusia itu setelah berinteraksi dengan benda. Benda dalam hal ini ya objek arsitektur itu. Ya, di sini juga dikatakan makna tidak datang begitu saja, akan tapi ada interaksi seseorang dengan orang lain. Melalui interpretasi yang dilakukan seseorang menunjukkan makna mengalami perubahannya. Ya, secara global itu data yang saya dapatkan itu saya lakukan interpretasi, dan disitulah interpretasi itu masuk
subjektivitas saya sebagai peneliti tentunya. Nah, disitulah muncul makna-makna baru, makna-makna baru yang pada hakikatnya itulah perubahan yang dimaksud di sini, karena saya lakukan interpretasi dari situ. Cuman interpretasi itu bagian ya, tidak merubah substansi dari apa yang ada di data. Itu hanya refleksi saja, refleksi, atau bahasa sederhana itu ya bahasa lainnya saja dari yang saya analisis dengan data yang ada gitu. Jadi itu masih atau masih refleksinya dari data yang ada di lapangan. Nah, setelah dilihat semua dan saya mencoba membuat bagan seperti ini untuk membedakan dan mencari di mana inti atau yang menjadi substansi dari interaksi simbolik ini dibandingkan dengan makna fenomenologis tadi. Jadi kalau tadi hanya arsitekturnya saja menjadi self evidence gitu. Di sini manusianya ini juga dia melakukan self interaction atau interaksi diri. Jadi manusia itu dia beraktivitas di situ walaupun sendiri di situ, memiliki makna juga. Ini juga akhirnya saya coba dalami, saya telusuri terus bagaimana aktivitas manusia yang ada di bangunan-bangunan yang menjadi objek penelitian saya itu tadi. Nah, di sini saya lakukan aktivitas-aktivitas manusia yang dilakukan tidak hanya objek arsitektural saja, namun aktivitas kerajaan di situ, aktivitas orang yang menjaga istana ini, aktivitas menteri-menterinya yang ada di sini juga saya amati, lalu saya wawancara juga di situ, lalu direduksi lagi menjadi sebuah produksi makna seperti itu. Ya, namun di Kota Palupo itu saya petakan dulu dengan menggunakan metode seperti ini, yang mana yang menjadi bangunan cagar budaya atau bangunan-bangunan bernilai sejarah dan mana yang bukan. Jadi di sini sudah kelihatan objek-objek yang akan saya datangi seperti itu untuk dicari maknanya, makna bangunannya itu sendiri dengan makna manusia yang berinteraksi di dalamnya itu. Nah, ini bagian dari proses mencari makna dengan menggunakan interaksi simbolik itu. Saya datangi, saya lakukan wawancara seperti itu, mulai dari bangunan istananya ini tadi yang bangunan kolonial. Di situ ada muncul yang saya tuliskan di sini, interaksi penghuni di tengah-tengah bangunan gitu. Saya tuliskan. Lalu untuk dari pengunjung, untuk aktivitas manusia untuk pengunjung itu, dia berkumpul, misalnya berkumpul di dalam salah saya. Ini sudah reduksi, teman-teman, sudah reduksi dari data yang banyak itu tadi. Jadi ada beberapa yang memiliki benang merah seperti itu atau memiliki kecenderungan untuk bisa dianalisis. Ada juga menemui tamu di ruang antara museum dan hunian, itu aktivitasnya di situ. Itu saya pelajari juga bagaimana aktivitas di bangunan lainnya, itu sehingga nanti bisa ditarik kesimpulan. Di sini juga ada pandai besi, aktivitas pandai besi itu beraktivitas di antara bangunan Salasai tadi yang bangunan Belanda dengan bangunan Langkanai, bangunan tradisional, ya. Dan pandai besi ini berada di antaranya itu aktivitasnya. Jadi dia tidak di bangunan adat, dia juga tidak di bangunan Belanda atau kolonial. Ini semua dikaji, dilihat interaksinya.
termasuk gerak-gerik dari manusia itu juga dipelajari seperti itu, karena itu menghasilkan makna dari gerak-gerik manusianya. Seperti ini, salah satu informan, ini salah satu tokoh adat juga di Luwu, ya, di Luwu. Dia bagian dari kedatuan, namun saya datangi rumahnya, dia berada di bukan provinsi, kabupaten yang berbeda. Ini ada di Kabupaten Luwu. Di situ dilihat juga bagaimana rumahnya, bagaimana ornamennya, itu dilihat, didokumentasikan semua. Dan ketika menjelaskan juga saya coba dokumentasikan seperti ini untuk menunjukkan apa sebenarnya makna di balik penjelasan yang dijelaskan ini terkait dengan ruang kota itu, seperti itu, ruang kota lama dan arsitektur. Ini juga misalnya tiang begini karena selalu disebut-sebut oleh Madika ini, Madika Buah. Di sini ada tiang ini ternyata punya makna sakral seperti itu, ya, tidak berdiri begitu saja, dan disebut sumbu rumah atau tiangnya rumah. Kalau dia secara kosmologis mengatakan ini sumbu kosmosnya seperti itu. Karena Madika Buah ini menjelaskan juga tentang Toraja, tentang orang atau suku di Toraja yang menjadi bagian dari Luwu ini, maka saya juga datangi juga orang Toraja yang dia sebut itu. Ini juga bagian dari metode snowball gitu ya. Snowball, kita menggelinding saja mencari data berdasarkan informasi-informasi yang kita temui di lapangan tokoh-tokoh adat. Nah, ini saya datang ke Toraja dan ternyata memang dia bagian dari Luwu, ya, sudah terkonfirmasi di sini. Ini salah satu ini salah satu lembang, ya, atau kepala desa Lembang Kairo ini yang pakai jaket. Nah, ini juga ada proses untuk mendapatkan data ke sana, ya. Tentu penuh tantangan seperti itu. Nah, dan disinilah ada konfirmasi, tentunya ada ilmu pengetahuan yang bisa kita tuliskan, dan validitas data itu kita bisa dapatkan tidak hanya dari buku seperti itu, tapi langsung terkonfirmasi dari tokoh-tokoh masyarakatnya. Aktivitas juga ada di ini, ya, di Masjid Jami. Di sini juga ini yang saya foto, ini seorang tokoh agama tentunya yang tahu sedikit banyaknya tentang sejarah kota di Palopo. Itu juga menjadi bagian dari objek yang saya kaji tentunya terkait dengan interaksi atau aktivitas ataupun gerak-geriknya sehari-harinya, itu saya kaji. Simbol apa yang dimunculkan oleh tokoh agama ini. Ini secara umum juga didapatkan seperti itu karena ada informan yang mengatakan adanya konsep atau filosofi di kebudayaan Luwu tadi itu, ada harkat dan martabat, ada solidaritas kemanusiaan. Sebenarnya ini substansi atau filosofinya, teman-teman. Ini maknanya sebenarnya, makna yang sifatnya abstrak. Yang sifatnya abstrak itu itulah filosofinya dari objek-objek yang nyata, yang kelihatan fisiknya itu hanya ini. Tapi yang intinya itu pada hal-hal yang sifatnya abstrak gitu, esensinya seperti itu. Ini sudah terkonfirmasi juga di buku-buku, ternyata memang ada 5 pilar untuk mereka gunakan sebagai falsafah hidupnya. Jadi ada syariat yang setara, ada di sini juga keselarasan, ada ada hukum, ada sejarah. Ini juga jadi falsafah hidup bagi
orang-orang Luwu secara umum. Ini masih di lingkungan adat juga terkait dengan senjatanya yang ketika saya datang itu ada 2 informan, bahkan 3 ya. 3 informan itu dia menjelaskan lalu dia ambil badiknya ini atau senjatanya ini untuk dijelaskan juga karena tidak lengkap mereka rasa ketika dia tidak jelaskan adatnya ini menjadi bagian dari kebudayaannya mereka seperti itu. Tokoh pemerintah pun seperti itu, tokoh pemerintah pun tidak lepas dari penjelasan yang sifatnya adat. Ketika saya juga kunjungi di istana, pengunjung juga sangat tertarik ke hal-hal yang sifatnya seperti itu, mempertanyakan keberadaan singgasana datuk dan sebagainya. Ini Dewan Adat juga seperti itu, memperkenalkan tentang kawali. Ini sudah reduksi ya teman-teman, reduksi dari data yang ada dari hasil rekaman, dari hasil catatan logbook itu juga saya lampirkan pada saat sudah ujian tutur itu saya lampirkan di disertasi saya semua. Termasuk aktivitas Istana Kedatuan kalau bagaimana dia sikapnya atau interaksinya, perbedaannya antara orang atau tokoh di situ dengan orang yang biasa saja atau pengabdi di situ, seperti itu beda interaksinya dengan orang lain seperti itu, beda cara komunikasinya dengan orang lain, itu juga menjadi satu bagian dari data seperti itu. Saya bisa lihat di sini beraktivitas sambil melayani tamu, artinya kurang fokus untuk tidak sepenuhnya seperti itu melayani pengunjung. Ketika saya bertemu dengan tokoh adatnya di situ, langsung dipersilakan, langsung duduk, langsung ngobrol, bicara. Ini berbeda ini. Artinya nanti ada pembahasan juga terkait dengan stratifikasi sosial di sini. Ini saya kira juga konsep secara umum ketika saya mengkaji dari ruang terus bangunan itu tadi, lalu aspek interiornya. Jadi ini secara kalau di ilmu ini ya ilmu perencanaan itu ya secara makro seperti itu, ada lapisan ruang atas atau kosmologi alam semesta. Ini saya kira konsep-konsep kosmologi ada di sana juga ada, mulai dari lapisan ruang sampai ke lapisan alam semesta, langit, dunia, samudra, bagian atas, tengah, bawah. Saya kira itu juga banyak di Toraja, ada di objek-objek lainnya. Ini juga aktivitas, ada tidak hanya di lingkungan tadi, di lingkungan Kedatuan Luwu ataukah kerajaan, di lingkungan ibadah juga seperti itu, direkam semua aktivitasnya, dan di situ dicari tempat-tempat yang menjadi tempat yang bermakna bagi mereka dan menjadi kebiasaan mereka di situ. Dan tentunya saya konfirmasi juga melalui wawancara ke orangnya, dan disitulah didapatkan terkonfirmasi kenapa mereka selalu duduk di situ, kenapa mereka sukanya berzikir di situ dan sebagainya. Itu juga ada makna-maknanya mereka bagi mereka sendiri ketika berinteraksi dengan bangunan itu. Ya, salah satu contohnya di sini ya, di tiang tengah Masjid Jami ini juga mereka itu sangat ini ya, ada kepercayaan sifat spiritual, ada hal-hal yang sifatnya religius, dan itu masih bercampur seperti itu. Namun untuk hal-hal yang sifatnya sifatnya mistik, hal-hal yang sifatnya ini
tentunya dilarang oleh tokoh agama di situ, tokoh adat. Di alam bawah sadar mereka itu hal-hal seperti itu masih ada, seperti itu untuk bagian dari aktivitas mereka seperti itu. Ya, ini yang saya katakan tadi, ada beberapa tempat ya, aktivitas yang saya akhirnya pada saat analisis saya coba rekonstruksi kembali dari aktivitas itu, dan saya letakkan di mana tempat mereka yang selalu menjadi tempat aktivitas, dan itu tidak hanya satu atau dua kali, tapi berkali-kali seperti itu. Nah, dan muncullah gambar seperti ini. Mereka tempat untuk doa tolak bala, untuk untuk kearifan lokal mereka, untuk agar terhindar dari bencana. Kalau bahasa sekarang kan mitigasi bencana seperti itu. Namun mereka punya kearifan lokal sendiri, disebut sebagai doa tolak bala seperti itu. Dan masyarakat, kalau saya lihat aktivitas di sini, ini yang doa tolak bala ini, ya masyarakat juga percaya seperti itu, meyakini, karena ini bagian dari religius mereka, spiritual mereka, ya mereka datang minta didoakan ke tokoh-tokoh agama di sini supaya terhindar dari bencana. Jadi mitigasi bencana mereka itu salah satunya ada ini seperti itu. Doa tolak bala. Nah, di sini juga tempat aktivitas yang selalu dilakukan ya oleh informan ini yang saya tampilkan foto ini, ya. Dia selalu beraktivitas zikir di sini, sukanya di dekat tiang ini seperti itu. Ya, ketika saya tanya, ya memang ada unsur-unsur mitologinya seperti itu yang dia yakini, sebagai dia rasakan nyaman kalau kalau zikir di sini atau beraktivitas di sini seperti itu. Di sini juga salah satu ustadz juga ketika dia sudah sholat seperti itu, dia akan duduk di sini, dan di sampingnya ini ada santrinya. Dan ketika santrinya selesai sholat, dia tinggal sendiri. Selalu begitu, menjadi kebiasaan, dan akhirnya dia seolah-olah ada di tengah sini, di tengah tempat ini seperti itu. Padahal ini tidak disengaja oleh Ustaz ini, karena alasannya memang atau dasarnya ini dia ingin mengawasi santrinya, di sisi kanannya, sisi kirinya, sisi depan, sisi belakang, supaya sama-sama terjangkau. Namun ketika santrinya ini pergi semua ke kelas-kelas ini, dia masih zikir, jadi tinggallah dia di tengah-tengah seperti itu. Nah, ini secara kebetulan saja, namun ada dari aktivitas itu memunculkan sebuah makna yang bisa dideskripsikan tentunya. Ya, ketika informan itu menyebutkan atau mengaitkan dengan objek-objek alam, di sini saya rekonstruksi kembali menjadi suatu data yang sifatnya visual seperti itu, sehingga bisa mudah dimengerti oleh orang. Ini bagian dari proses analisis. Jadi informasi yang dimunculkan oleh informan itu saya digitalisasi. Oh, ternyata tidak hanya rumah tinggal tadi itu yang memiliki objek tiang tunggal sebagai sumbu tiangnya itu, sumbu kosmos. Mereka juga ada pengetahuan secara umum untuk berlayar di perahu itu, menganggapnya sumbu kosmosnya itu ya tiang dari perahu itu, ya. Dan itu yang membedakan antara rumah Bugis dan rumah Toraja nantinya di tiang sumbu kosmosnya itu. Nah, jadi sumbu kosmosnya berpindah-pindah, dan ini juga menjadi bagian dari data yang saya aktualisasi. Adapun untuk keterkaitan sehingga memunculkan makna, ada namanya relasi
relasi sintaktik itu kalau di ilmu semiotika relasi sintaktiknya yaitu objek yang satu dengan objek yang lain itu ada keterkaitan seperti itu. Dan keterkaitan itu menimbulkan makna, ada makna yang muncul di situ atau artinya dari keterkaitan itu muncul. Nah, itu relasi sintaktik kalau di ilmu semiotikanya. Nah, di situ saya digitalisasi lagi karena ini juga hasil dari wawancara saya, informasi yang didapatkan dari tokoh adat yang memang tokoh adat ini menjadi sumber yang menurut beberapa informan itu saya diarahkan ke si A ini yang memberikan informasi. Jadi snowballnya tadi itu merujuk atau mengerucut ke si tokoh ini, dan tokoh inilah yang memberikan informasi ini. Ternyata memang sangat penting informasi yang dia berikan, dan saya digitalisasi dan saya publish di jurnal UIN Malang pada saat itu, dan akhirnya publish, dan ini menjadi syarat juga ujian tutup saya. Karena pada saat angkatan saya itu jurnal Scopus itu belum wajib. Tapi kalau angkatan setelah saya itu teman-teman sudah diwajibkan. Jadi saya dulu belum ada beban kayak teman-teman yang sekarang ya, yang Scopus seperti itu ya. Dulu cukup Sinta, dulu ini masih Sinta 2, ini saya sudah bisa ujian ya, untuk ini. Tapi selain ini masih ada seminar internasional juga jurnal Sinta yang lain yang saya lampirkan sebagai syarat. Ini juga yang saya publish dan apa yang saya munculkan di sini memang data hasil wawancara, informasi yang saya analisis, baru saya reduksi dan muncullah ini. Dan maknanya itu ya sifatnya memang bahasa seperti ini, bahasa abstrak ya. Misalnya ketaatan, keagamaan, heterogenitas, ini makna-makna semua ini teman-teman. Kontekstual, apalagi ini simbol transenden, nilai-nilainya juga seperti itu, ada spiritualitas, ketaatan, persatuan, ini semua hal-hal yang sifatnya filosofis seperti itu, dan menjadi suatu kewajiban sebenarnya ketika kita riset disertasi hal-hal yang filosofis seperti ini. Walaupun nanti cara pandang atau sudut pandang atau paradigma itu berbeda-beda, tapi tetap pada intinya itu ya tetap kita harus menerapkan filsafat untuk dasar dari kalimat kita. Kalau teman-teman yang mungkin kajian yang simulasi dan sebagainya kan misalnya positivistik itu ya, yang kuantitatif itu kan positivistik, dan itu kan filsafat juga. Kalau yang ini yang kajian-kajian literatur dan diinterpretasi sendiri biasanya kan rasionalistik seperti itu. Kalau ini lebih ke fenomenologi memang karena kajiannya yang sifatnya kualitatif dan mencari maknanya seperti itu. Nah, ini juga menjadi bagian dari data yang sudah saya simpulkan. Jadi data awal saya sudah dapatkan itu saya analisis, saya publish, itu saya cari lagi. Jadi ini parsial seperti itu dan dijadikan satu menjadi disertasi nantinya. Ya tidak nunggu semua selesai dulu, saya ada hasil saya tulis, saya publish, ada hasil saya tulis, saya publish seperti itu. Yang penting di situ original dan kevalidan datanya kita bisa pertanggungjawabkan sesuai dengan prosedur metode yang kita gunakan. Tentunya disitulah kepercayaan diri kita sebagai ilmuwan, dan tentunya tidak ada larangan untuk itu. Ya. Ini juga bagian dari digitalisasi, artinya objek yang tadi data-data logbook, data coretan, sketsa semua itu dibuat dalam dengan menggunakan bantuan komputer. Itu yang saya maksud tadi digitalisasi, lalu supaya
secara visual itu komunikasinya itu sampai dan bisa diterima di jurnal di mana kita mau diterbitkan tentunya. Ya, selain tadi lintis tanah, ini juga sebenarnya bagaimana kita melakukan kategorisasi, ya, memisah-misahkan sendiri. Namun di situ belum ada interpretasi atau penafsiran yang menggunakan bahasa-bahasa yang sifatnya general, ya, atau kita melakukan deduktifikasi atau deduktif, ya. Jadi tidak mengambil bahasa dari buku yang sangat ilmiah seperti itu, bahasa yang ada di lapangan. Ini juga seperti itu, ketika melihat tipologi dari bangunan ini, ya saya coba simulasikan. Di sini ada bagian tingkatan bawah, tingkatan atas, karena kesimpulannya ini saya sudah dapat, makanya ketika saya lihat lagi itu ya terkonfirmasi oleh objeknya. Ternyata memang di objek bangunan ini Belanda pun juga menggunakan lapisan-lapisan tipologi bangunan. Ada yang bagian bawah, bagian tengah, bagian atas. Jadi ada hierarki juga dari bangunan yang dibuat oleh Belanda. Karena memang sejak jauh sebelum Belanda ini sudah ada bangunan klasik tadi, bangunan Masjid Jami itu kalau dilihat itu abad ke-15, sementara bangunan Belanda ini abad ke-19. Jadi 100 tahun sebelumnya itu sudah ada referensi yang dipelajari oleh Belanda untuk bangunan-bangunan yang dia bangun tentunya. Ya, ini interaksi juga tentunya terus dilakukan, itu sebagai syarat data yang cukup valid seperti itu, agar kita tidak hanya melihat objek bangunan, kita melihat manusianya juga, ya, sebagai bagian dari objek kajian. Nah, ini sebenarnya yang ketika saya sudah ujian seminar hasil 2, yang seminar hasil 2 itu saya ingat data saya terkait dengan interaksi manusia itu masih kurang. Analisis saya dengan manusia itu masih kurang. Makanya di situ saya tambahkan seperti itu sebagai pelengkap dari bagian interaksi simbolik ini. Ini juga objek yang sama, prosesnya sama. Jadi yang saya lihat itu ketika misalnya di lingkungan ibadah, ya saya kaji, ya pelaku aktivitasnya itu, ya, penjaganya seperti apa, tokoh masyarakatnya bagaimana, pengunjungnya bagaimana, lalu konsep maknanya apa yang bisa direduksi ke situ, dikerucutkan. Ini menghasilkan keyword seperti ini, misalnya ruang tengah, ada lapisan ruang di situ, ada juga tempat khusus, ada juga status sosial. Ya, memang tempatnya orang yang ini, misalnya orang raja dengan orang bukan raja, ya beda ternyata. Memang di situ saya sebut sebagai status sosial. Ada keterhubungan bangunan. Keterhubungan bangunan ini tentunya kalau untuk bangunan kolonial ya sangat valid sekali buktinya, itu relasinya itu. Dan ternyata memang di situ ada makna-maknanya yang dimunculkan oleh Belanda. Bangunan itu di Kota Palopo, ya, ada konsepnya tersendiri untuk terutama pada aspek keamanan, ya, keamanan pada saat itu, karena kondisinya pada saat itu kondisi perang seperti itu. Ini juga konstruksi ini digitalisasi tadi, setelah dapat data di lapangan, di digitalisasi, di rekonstruksi seperti ini, lalu saya publish di seminar seperti itu. Ini khususnya membicarakan keterkaitan antara masjid, pasar, dan istana, ada di tengahnya alun-alun. Setelah dilakukan studi komparasi dengan daerah lain, ya ada kemiripan seperti ini, dan daerah lainnya itu nanti saya jadikan sebagai
studi presidennya atau tinjauan pustakanya, dan saya komparasikan dengan pola penataan bangunan ini yang ada di tengah-tengah kota Palopo. Ini juga seperti itu karena prosesnya mencari makna. Jadi makna-makna apa yang dimunculkan tadi dari rangkaian pasar, istana, masjid, alun-alun, tentunya ini ada makna-makna. Ternyata ya pasar ya disebut sebagai simbol perniagaan. Saya kira ini sudah cukup umum, tapi karena ini dibahasakan oleh informal, ya saya anggap itu sesuatu data yang penting gitu. Walaupun kita sudah tahu ya pasar simbol perniagaan, maknanya perniagaan. Namun pasar dikatakan di situ ada rawan kebohongan, itu juga saya kira sangat kontradiksi dengan hal-hal yang ini. Tapi ya itu karena data saya anggap penting, ya saya ini jadikan sebagai makna dari pasar itu. Istana simbol pemerintahan, istana simbol kesakralan. Ya, saya mengatakan kesakralan karena di situ juga ada hal-hal yang sifatnya mitologi, seperti itu adat-adat yang dilakukan ya oleh pelaku aktivitas. Buktinya tadi salah satunya adalah ketika dia menunjukkan badiknya, dia menunjukkan bahwa makna badik itu bagi dirinya, bagi bangunan, bagi rajanya dan sebagainya, itu dia sehingga ada analisis interpretasi, oh ini adalah bagian dari kesakralan ya ruang kekuasaan secara abstrak. Di sini diabstraksikan kembali, oh ini ruang religius, oh ini ruang spiritual, dan kata-kata kunci seperti ini saya kira juga relevan dengan konsep-konsep makro bagi planologi, karena di situ masih konsep yang sifatnya ini ya, sifatnya makro seperti itu, seperti ruang di sini bagian pendidikan, di sini pemerintahan, di sini ruang-ruang masyarakat, sosial dan sebagainya. Ini masih ada relasinya ke sana yang saya interpretasikan seperti itu. Adapun untuk ruang terbuka, ternyata di ruang terbuka Kota Palopo itu tidak terlepas juga dari keterkaitan antara ruang yang satu dengan ruang yang lain. Di sini makna ruang terbuka sebagai ruang tengah dari rangkaian pertautan antara bangunan dan situs. Jadi tidak hanya bangunan, karena ini bicara tentang kota lama dan warisan, di situ juga saya ambil situs-situs sebagai objek kajian juga. Di sini maknanya secara filosofis karena ada nilai keselarasan yang menuju pada equilibrium, titik ini ya, keseimbangan ruang seperti itu. Jadi memang ketika tiga elemen, ketika ada elemen satu di tengah itu, tentunya secara filosofi itu menimbulkan suatu keseimbangan, karena ada ruang atas, tengah, bawah, ruang sakral, ruang biasa, ruang profan, ada juga di tengah. Itu konsep-konsep seperti itu mereka masih terapkan, bahkan untuk penataan ruang kotanya seperti itu mereka masih jadikan sebagai pedoman hal-hal yang sifatnya budaya. Ini konsep ruang kota lama ya, karena tadi memang ini ya, saya mencari relasi mulai dari makro, meso sampai mikro pun itu saya cari keterhubungannya seperti itu, relasinya, sehingga makna apa yang muncul di situ dan pengetahuan apa yang saya bisa deskripsikan, bahkan kebaruan apa yang bisa saya munculkan di
di ilmu pengetahuan tentunya di artikel. Nah, ini dari penelitian ini saya dapat juga ada keterhubungan dari kabupaten-kabupaten Luwu tadi itu memang ada keterkaitan secara kerajaan seperti itu, dan Palopo itu menjadi titik tengahnya antara Kamanre dan Malangke di sini. Kamanre, Malangke ini dua orang raja ya, yang bersaudara. Kalau saya ingat di Jawa itu ya Keraton Yogyakarta dengan Surakarta, kurang lebih seperti itu. Dan ada Palopo di tengahnya. Kalau di sini, kalau di Jawa saya kira sudah tidak ada ininya. Cuma di sana simbolnya ya tugu, misalnya tugu ini ya, tugu Jogja. Kalau di sini ya yang menjadi simbol ininya titik tengahnya itu dua kerajaannya Palopo itu. Dan situ secara politik memang ada cerita, gitu. Ada cerita yang bisa kita tuliskan menjadi bagian dari disertasi ini ya, untuk melengkapi seperti apa konsep ruang kotanya ini secara makro. Ini tadi karena aktivitas tadi itu ya tetap saya lakukan saya lakukan digitalisasi atau visualisasi dari hasil sketsa. Di sini juga seperti itu. Ini mengerucut karena ini bagian dari analisis bagaimana saya menemukan satu inti teori dari kajian saya ini seperti itu. Apa yang bisa saya reduksi dan menjadi intinya, menjadi intisari atau abstraksinya dari temuan-temuan atau konsep-konsep itu tadi. Ya, ini bagian setelah dilakukan proses analisis, ditemukan tadi konsep-konsep mulai dari makro sampai mikro. Ini dilakukanlah dialog teori. Jadi teorinya itu nanti belakangan, di depan itu saya tidak bawa teori. Nah, setelah saya temukan tadi, saya lakukan dialog dengan teorinya Kevin Link, ada Nord di situ, ada Landmark, ada PET, ada juga teorinya Norbert Schulz, relasi ikonik, misalnya semantical relation. Tentang kota juga saya ambil karena ini sangat besar cakupannya seperti itu, dari makro, dari ruang sampai ruang interior sendiri, ruang kota sampai ruang interior diambil. Dari Pak Jarod juga saya menemukan kata aksis mundi di situ, aksis mundi tentang kosmik, tentang signifikansinya tiang itu di rumah adat itu, ternyata di kajiannya Pak Jarod ini sudah ada juga terkait dengan itu. Nah, ini dijadikan sebagai transferabilitas, bagian dari metode penelitian setelah ditemukan konsep-konsep di lapangan. Ada juga sibernetika ini. Sibernetika ini tadi relasinya. Sebenarnya ini ilmu sudah lama, cuman sangat relevan saya lihat untuk melihat relasi atau keterkaitan dari objek yang satu dengan objek yang lainnya, itu ada keterkaitan dan itu membentuk suatu sistem seperti itu ya. Nah, di situ ternyata sibernetika membahasnya itu, dan sibernetika ini masih ada kaitannya dengan semiotika seperti itu. Di konsepnya Jokowi ini juga, Joko Wiono ya, ada konsep geometri dan fungsional. Ini juga kaitannya dengan penataan kota itu. Kalau penelitiannya Pak Jokowi ini kan banyak kota-kota kecil. Kalau penelitian saya ini kota kecil saja satu, dan di situ dikaji mulai dari makronya sampai mikronya. Itu yang ini dalam proses merumuskan atau mengerucutkan ya, mirip-mirip juga dengan polanya Pak Jowi ini sebenarnya yang saya gunakan. Kalau Pak Jowi ini konsep saget, kalau saya konsep posi seperti itu polanya sama sebenarnya. Yang saya ikuti memang dari Pak Jowi ini untuk ending ya, titik akhir dari temuan itu, konsep apa yang saya bisa temukan.
yaitu salah satu yang bisa saya petik dari disertasinya Pak Jowi. Ya, penutup sini ya saya kira ini sangat normatif karena ini penutup dari kajian saya. Ya, ruang kota Palopo merupakan wujud sejarah peradaban, tradisi. Ya, sejarah peradaban tentu karena di situ merupakan bagian dari relasi sejarah, dan di situ saya menemukan keterkaitan ya atau periodenisasi mulai dari klasik terus ada peradaban kolonial, lalu peradaban kontemporer seperti itu. Itu saya bagi-bagi atau kategorisasi menjadi bagian-bagian yang saling terkait tentunya. Contohnya tadi ketika Belanda itu menerapkan konsep-konsep hierarki, itu juga ditemukan di konsep hierarkinya pada zaman klasik. Jauh sebelum Belanda ada, itu sudah ada diterapkan. Behavioristik di sini yang saya maksud behavioristik ini untuk mengambil kesimpulan ya tadi itu interaksi manusia itu ada maknanya, ada behavior di situ. Jadi behavioristik dari tentang sistem keteraturan ruang ini juga ya tentunya ini disimpulkan dari data yang sudah saya lakukan. Nah, ini bahasa anunya itu kontemplasinya seperti itu, bahasa kontemplasinya dari data-data yang ada. Lalu tradisi yang dipertahankan memberikan nilai-nilai kesakralan. Ini juga hasil dari reduksi, kristalisasi itu wujud kota yang dibentuk dari sejarah peradaban kolonial membentuk inovasi terhadap ruang kota. Terakhir di sini makna antara objek satu dan objek lainnya ditunjukkan oleh konsep pertautan bangunan lapisan ruang. Nah, ini sudah konsepnya teman-teman di sini yang saya munculkan di ini konsep pertautan ruang, ini konsep yang ditemukan satu konsep pertautan bangunan, lalu konsep lapisan ruang ini dua, konsep ruang tengah ini juga tiga, konsep yang ada di konsep posi tadi itu, konsep sumbu kosmos, konsep perubahan fungsi itu ya dimunculkan juga dari data-data itu tadi. Ya, setelah saya analisis, lalu ini sebagai representasi makna objek terhadap dirinya sendiri. Jadi bangunan itu sendiri tanpa ada hubungan dengan bangunan lain itu memiliki makna, dan diwakili oleh konsep ini. Ada konsep ruang tengah, ada konsep perubahan fungsi, itu ada makna antara objek itu dengan dirinya sendiri seperti itu, tanpa ada hubungan dengan orang lain, tanpa ada interaksi dengan manusia. Dia ada terhadap lingkungan, objek terhadap lingkungan terdapat dalam konsep tempat khusus. Nah, jadi ini objek tadi terhadap lingkungan, berarti ada keterkaitan objek itu dengan lingkungan. Nah, yang muncul itu adalah konsep sebagai tempat khusus. Berarti ini beda lagi klasifikasinya. Ketika objek dengan objek lain, muncullah konsep ini seperti itu. Kalau tadi objek itu sendiri muncul konsep ruang tengah, konsep perubahan. Lalu ada juga ketika objek itu dengan lingkungannya itu muncul konsep berbagi ruang. Ada memang berbagi ruang di situ yang terjadi ya. Misalnya di Masjid Jami itu dia tidak hanya sebagai fungsi ibadah, tapi di situ sebagai fungsi orang pengantin, di situ sebagai fungsi pendidikan, fungsi sebagai doa tolak bala, banyak fungsi di situ. Makanya di sini muncul bahasa konsep saya itu sebagai konsep berbagi ruang itu bangunan itu seperti itu. Ada juga konsep status sosial ketika di situ ada pola-pola atau
interaksi yang dimunculkan oleh manusia itu berbeda seperti itu. Nah, ternyata memang karena ada lapisan masyarakatnya. Konsep-konsep nilai sebenarnya dalam keteraturan kehidupan dan interaksi manusia di ruang kota Lama Palopo. Tentunya setelah konsep-konsep ini diabstraksikan lagi menjadi suatu konsep keseimbangan, pada dasarnya itu adalah konsep keseimbangan. Nah, ini konsep filosofisnya hasil penelitian ini tentunya, keseimbangan dan keteraturan kehidupan. Nah, tentu ini cukup dalam seperti yang saya sebutkan sebagai makna dari konsep posi itu sendiri. Saya kira demikian Pak Iwan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Sutrisno atas berbagi pengalamannya tadi tentang disertasinya, penelitiannya. Sangat menarik sekali tentang makna ruang Kota Lama Palopo. Silahkan untuk teman-teman yang akan Bapak Ibu memberikan menanyakan sesuatu hal tentang apapun ya kepada Pak Sutrisno bisa disampaikan. Saya tadi lihat di kolom chat juga belum ada. Bisa langsung saja mungkin, silahkan. Pak Sutrisno kemarin pembimbingnya siapa Pak? Pak Sudaryono, Pak. Prof. Sudaryono, Ya. Pak Sarwadi. Iya, iya. Ada Pak Jarwo, sempat dapat Pak Jarwo di Tari. Pak Jarwo, Pak Jarwo, apa kabar? Pak Jarwo, silakan. Kalau Ibu Silvi ini juga dulu. Bu Silvia, kalau ada yang mau ini. disampaikan. Kabar baik Pak Tris. Gimana kabarnya Pak Tris? Alhamdulillah Pak Jarwo. Tambah sibuk ini Pak Tris. Alhamdulillah, begitulah cari kesibukan. Belum ada pertanyaan, ini masih itu terkagum-kagum. Nah, sukses selalu Pak Tris. Semoga nanti bisa segera menyusul nih. Saya dan juga teman-teman yang lain. Moga-moga. Testing. Halo. Ya, halo, silakan Ibu. Bu Tari. Oh ya, ini boleh nanya ya, dikit aja ke Pak Sutrisno. Maaf nih nggak buka fix lagi nggak ini. Terkait dengan penulisannya ketika Pak Sutrisno mengumpulkan data itu, saya penasaran nih di konsep. Beda nih sama Pak Monang yang udah sebenarnya. Apakah di konsep itu kan kumpulan dari sebuah tema-tema yang ada? Apakah dari konsep itu juga kita memunculkan teori atau hanya sebuah konsep pemikiran kita saja hasil temuan atau gimana prosesnya itu? Saya pengen tahu aja gimana caranya dalam fenomenologi. Terima kasih Pak Sutrisno. Silakan Pak Tris, bisa langsung ditanggapi. Terima kasih Ibu Tari. Pertanyaannya ini cukup cukup menantang sebenarnya. Apakah yang saya sebut ini adalah konsep ataukah teori nantinya? Nah, makanya nanti di temuan saya itu saya tidak berani belum berani menyebutnya itu sebagai teori, tapi sebagai konsep saja karena di judul saya ini adalah terakhir ya, sebenarnya bukan hanya makna ruang Kota Lama Palopo, tapi konsep posi ya, lalu titik 2 makna ruang Kota Lama Palopo. Jadi konsep posinya ini merupakan kristalisasi dari beberapa konsep tadi,
beberapa konsep yang saya jadikan sebagai perwakilan makna-makna itu atau representasi dari makna-makna itu, seperti itu. Jadi untuk mengerucutkan, tentunya mengerucutkan dari data-data itu menjadi konsep dalam penelitian fenomenologi. Tentunya di situ ada subjektivitas peneliti ya, namun batasannya itu ketika kita sudah melakukan analisis, bukan pada saat mengambil data di lapangan, tapi sudah pada saat analisis dan menarik kesimpulan, itu ada subjektivitas dari peneliti, ada interpretasi dari peneliti. Namun pada saat kita di lapangan, di situ objektivitas itu selalu kita jaga. Tidak ada teori yang kita bawa atau kita jadikan sebagai alat untuk melakukan verifikasi di lapangan, tidak seperti itu. Tapi saya melepas teori itu ketika mengambil data di lapangan. Nanti ketika saya kembali baru di situ teori tetap tidak ada, tapi subjektivitas dari peneliti itu ada untuk melakukan analisis seperti itu dan tidak ada saya ini di bagian analisis itu, analisis dan pembahasan itu saya menghindari mensitasi dari buku, mensitasi dari jurnal, tidak ada. Itu pure pembahasan yang saya deskripsikan seperti itu, saya deskripsikan, saya analisis, dan pure di situ memang tidak ada citasi ke teori-teori yang ada, kecuali memang di daftar pustaka dan nanti di transferabilitas teori itu tadi, di dialog teori setelah ada temuan hasil penelitian, seperti itu. Ya, sekira seperti itu, Ibu Tari. Mudah-mudahan tidak salah. Apa proses dalam fenomenologi. Iya. Terima kasih Pak Sutrisno, sudah sangat membantu. Ya, sama-sama Thank you. Bu. Ya, itu tadi dari Bu Tari. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau disampaikan? Masih ada waktu sekitar 10 menit. Ya, saya ada 10 menit. Bu Sylvia ini biasanya ada di depan saya ini, Bu Sylvia. Ketawa-ketawa aja. Bu Sylvia udah ujian ya belum? Udah sampai mana Bu Sylvia? Terima kasih atas doa-doanya. Masih Amin. jauh. Masih jauh. Sejauh Palopo. Masih jauh. Ya, ya. Saya cuma didongengin aja nih, saya soalnya materinya kan jauh dari disertasi saya. Jadi saya nggak bisa nanya apa-apa, Pak. Maaf ya. Dapat wawasan baru tapi Iya. Oh, iya. saking blanknya gitu. Monggo yang lain ini yang pada menggali tentang budaya. Izin bertanya Pak Iwan. Nah, ini dia. Monggo Pak. Silakan Pak Monang. Ya. Ya, selamat pagi Pak. Terus mungkin di sana siang udah ya Pak ya? Selamat pagi Saya Pak. Pak. Di sini udah ya. Udah mau jam 12 ya? Iya. Ya, saya kira ya, cukup. Saya Monang. Ya. Ini Pak, tahapannya kan Pak Tris kan menggali informasi dari informan, kemudian melakukan reduksi ya, dan kategorisasi. Nah, ketika melakukan reduksi itu, bagaimana mencari validasi atau melakukan apa ya istilahnya? Triangulasi yang dilakukan apa aja, Pak? Selama melakukan reduksi dari informan tadi. Mungkin triangulasi data kali, Pak ya. Apa yang dilakukan? Ya. Cukup, Pak? Iya, itu aja, Pak. Oh, iya. Iya. Ada di proses
proses setelah itu ya, saya ingat setelah ujian tutup seminar hasil 2 ya, seminar hasil 2 itu kita sudah masuk di proses ini ya, sebelum analisis. Setelah analisis itu kita lakukan proses triangulasi data ya. Triangulasi data memang yang pertama itu triangulasi data ya, saya berdasarkan ini ya, berdasarkan objek. Berdasarkan objek itu artinya saya mengkonfirmasi kembali ke informannya untuk ini, lalu triangulasi data tentu ke sumber-sumber referensi, sumber-sumber referensi itu sebagai triangulasi data saya juga, namun itu tidak dijadikan sebagai uji validitas atau menguji benar tidaknya, cuman hanya triangulasi ya. Triangulasi artinya menyesuaikan informasi itu betul-betul yang saya dapatkan itu tidak bias, tidak lari dari data atau fakta yang ada di lapangan. Ya itu ya. Jadi yang saya lakukan memang saya meng-cross check kembali untuk triangulasi ke informan ya, ke informan lain tentunya juga begitu, ke sumber-sumber bacaan Pak, untuk triangulasi datanya. Ada 3 kalau tidak salah itu ya, saya lupa itu, cuman saya tidak lakukan, kan ada beberapa itu ya. Iya. Ya, berarti setelah seminar 2, ya setelah seminar 2 Pak Tris melakukan triangulasi lagi ya ke informan gitu ya. Triangulasi lagi, termasuk melengkapi data yang masih dianggap kurang seperti itu, dan di situ dilakukan analisis dan penambahan lagi. Namun sebelumnya itu sudah ada analisis yang serupa seperti itu, cuma untuk bangunan-bangunan lainnya itu masih butuh seperti itu untuk objek-objek yang bisa mendukung ya. Tapi prosesnya sama untuk itu. Seperti itu. Pendalaman hanya beberapa bangunan ya, itu didalami di proses analisis ya tadi, transferabilitas tadi itu. Lalu ketika yang lain itu belum terlalu dalam dan tidak sama dengan yang sebelumnya itu, baru saya lengkapi setelah ujian seminar hasil 2 itu, sampainya nanti ditutup baru bisa ini ya, diterima ya, untuk keseluruhan proses analisis tentunya. Seperti berarti itu Pak. Apa namanya? Oke. Berarti transferabilitas itu bisa dikatakan triangulasi juga ya Pak ya? Iya. Nanti di terakhir dialog teoretiknya itu. Iya. Berarti ada triangulasi yang dilakukan terhadap informan, menyampaikan hasilnya, mengcross-check hasilnya, dan yang kedua adalah transferabilitas itu juga triangulasi juga ya? Iya, bagian dari itu ya teman. Apalagi itu kan kita sebutnya ini ya, untuk penelitian, karena setahu saya itu memang ada yang uji validitas, ada uji ini ya, triangulasi. Triangulasinya itu ada sendiri namanya kalau penelitian kuantitatif, saya lupa. Nah ini triangulasi ini memang kayak mengkomparasikan itu ya, triangulasi ke bangunan ya yang ada di sumber yang sudah terpublish, sumber bacaan. Iya. Baik, iya. Terima kasih Pak Tris, sudah sangat jelas. Kembali ke Pak Iwan, Pak. Ya, Pak Monang. Mungkin karena waktu ya, sudah jam 11. Mungkin ada pertanyaan satu lagi kalau ada. Baik, kalau dirasa cukup kita akhiri acara Kamisan pada hari ini.
Tapi sebelumnya kita minta foto bersama dulu, Mbak Dianti nih ya. Mbak Dianti bisa difotokan, Mbak Dianti. Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu dibuka kameranya. Sudah, Mbak? Ya, sudah. Saya hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sampun, Pak. Ya, terima kasih Mbak Dianti. Terima kasih juga untuk Pak Sutrisno yang mau berbagi ilmu kepada kita. Bapak Ibu semua juga terima kasih atas partisipasinya pada acara pagi siang hari ini. Dari kami, saya tutup. Selamat siang, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak Tris. Ya. Pak Tris. Ye, sama-sama Pak.